Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ada saja akal-akalannya bagaimana caranya ngakalin segelnya tersebut. Yang pengawas di lapangan baik polisi maupun satpam itu dikasih duit semua. Angkatan laut? Angkatan laut rata-rata itu. Ambil gambar terus. Tutup kamera. Pencurian bahan bakar minyak dari mobil tangki Pertamina dan praktek pungli di depo Pertamina memang bukanlah hal yang baru. Berulang kali Pertamina dan aparat keamanan serta Satgas Migas melakukan sweeping dan memberantas pencurian BBM ini, tetapi tak lama berselang akan tumbuh kembali di lokasi yang berbeda. Dan bukan rahasia lagi, pelakunya tidak hanya para preman, oknum supir, oknum karyawan Pertamina di terminal bahan bakar minyak itu sendiri, tetapi juga melibatkan oknum aparat keamanan. Pencurian BBM dari mobil tangki Pertamina terjadi di beberapa provinsi di Indonesia, seperti halnya di kawasan Padang, Sumatera Barat. Terminal bahan bakar minyak atau depo Pertamina Teluk Kabung Bungus, Sumatera Barat menjadi pantauan tim investigasi kali ini. Pagi itu, kami pun memantau di depan gerbang depo Teluk Kabung Bungus Pertamina. Bila dilihat sekilas, memang tidak ada yang berbeda. Hampir semuanya terlihat wajar dan berjalan lancar. Mobil tangki Pertamina mengangkut BBM keluar satu persatu dari pintu keluar terminal bahan bakar minyak atau depo Pertamina Teluk Kabung Bungus, Padang, Sumatera Barat. Kita berada di depan depo Pertamina Bungus, kita akan coba ikuti salah satu mobil tangki apakah dia akan kencing di jalanan. Itu mobilnya, kita lihat baru keluar, itu deponya. Nah, itu ada orang masuk tuh, naik ke mobil, nunjukin jalan. Kita coba akan lihat. Di pintu gerbang keluar Pertamina juga terlihat beberapa orang laki-laki duduk di warung dan satu persatu mereka mendekati mobil yang keluar dari depo, menaiki mobil tangki BBM bersubsidi Pertamina. Dari hasil pantauan kami di kawasan Bungus, ada 3 titik yang dijadikan lokasi pencurian BBM Pertamina dari mobil tangki yang letaknya hanya sekitar 4 hingga 8 km dari pintu gerbang depo Pertamina Teluk Kabung Bungus. Nah, ini salah satunya yang ditutup dengan seng. Ini dia akan terbuka ketika ada mobil Pertamina masuk. Dan hanya berjarak sekitar 50 meter di samping rumah makan Sawah Laweh ini juga ada. Itu ada gerbangnya. Nah, itu di situ tempatnya. Merasa penasaran dengan permainan para supir mobil tangki Pertamina dan pemilik gudang, kami pun menunggu langsung di depan gerbang gudang lokasi pemindahan BBM. Dia akan terbuka kalau ada mobil yang akan masuk. Dan di dalam itulah terjadinya transaksi atau pengurangan isi BBM tangki BBM Pertamina. Kita akan tunggu beberapa saat lagi. Terlihat mobil tangki Pertamina BBM bersubsidi melambatkan kendaraannya sekitar 20 meter sebelum memasuki gerbang. Dengan sigap, 2 orang yang telah berjaga-jaga di lokasi membuka pintu seng secara cepat dan menutupnya kembali. Hanya dalam tempo 15 hingga 20 menit, mobil tangki Pertamina akan keluar kembali. Nah, di belakang saya itu baru aja keluar, itu truknya baru keluar. Ambil gambar, terus tutup kamera. Mobil tangki Pertamina membawa BBM bersubsidi keluar dari lokasi setelah mengeluarkan sebagian muatannya di lokasi tersebut.
Hanya berselang kurang dari 50 meter dari lokasi pertama, kami juga melihat lokasi pencurian BBM lainnya. Lokasi ditutupi seng setinggi 2 meter. Selama 3 jam berada dekat dengan lokasi, terlihat 2 mobil tangki Pertamina keluar dan masuk gudang yang bersebelahan dengan rumah makan. Setelah mobil tangki keluar, dari pintu seng yang sedikit terbuka, kami melihat puluhan drum dan jerigen serta ember-ember berisi BBM. Tempat penyimpanan BBM hasil curian dari mobil tangki Pertamina. Dari lubang tembok, terlihat para pekerja tengah bermain kartu sambil menunggu mobil tangki Pertamina berikutnya. Sementara dari pantauan udara, terlihat beberapa pekerja tengah merapikan peralatan termasuk jerigen di lokasi kencing BBM. 1 jam kemudian, masuk mobil tangki berikutnya. Dari balik pagar seng, kami melihat 2 orang pekerja tengah menaiki atap mobil tangki dan membuka tutup lubang atas tangki. Dari udara jelas terlihat para pekerja tengah memindahkan BBM bersubsidi Pertamina dari mobil tangki ke drum dan jerigen. Aksi pencurian atau begal BBM Pertamina atau kencing BBM atau di Padang dikenal dengan istilah sunat ini terjadi atas kerjasama supir mobil tangki dengan pemilik gudang atau penampung. Janji nggak ada janji nggak. Kalau dia keluar nanti dia nelpon. Kita nelpon kalau depot tuh, kalau biasanya kalau depot tuh nelpon. Nah, kalau kita mau masuk, nanti di kosongan tuh nggak, dalam gudang tuh nggak ada mobil. Walaupun tidak ada perjanjian, biasanya para supir tangki sudah mempunyai tempat dan langganan masing-masing untuk menjual BBM Pertamina. Kalau itu kan sebetulnya yang biasanya nggak ada janjian, cuman yang ini biasanya tepat si A gitu ya. Ya tepat si A aja ya. Yang sekarang itu yang menjadi mafia itu kan memang oknum semua. Iya kan? Kan udah oknum semua. Jadi kalau biasa kita di tempat si A ya tempat si A. Kalau biasa kita di tempat si B, tempat si B kan gitu. Itu dibayar cash atau gimana? Cash itu jalan langsung cash. Dari informasi yang diperoleh, 1 mobil tangki pengangkut BBM bersubsidi Pertamina rata-rata mereka mengeluarkan 50 hingga 150 liter premium atau solar. Oknum supir tangki Pertamina yang juga karyawan Elusa menjual BBM dari mobil tangki seharga Rp170.000 hingga Rp200.000 per 35 liter premium atau pertalite. Angka tersebut tentu saja di bawah harga pasaran premium. Bila dihitung per 35 liter, seharusnya harga jual premium dan pertalite antara Rp225.750 hingga Rp297.750. Aksi pencurian BBM dari mobil tangki Pertamina dalam perjalanan dari depo ke SPBU tentu saja merugikan pemilik SPBU. Kalau masalah, jadi setiap kita melakukan penerimaan BBM dari mobil tangki yang bawa BBM kita itu udah pasti kurang, sangat banyak sekali, dan itu sudah sangat menimbulkan kerugian bagi kita. Kita nggak bisa komplain kemana. SPBU melakukan komplain ke pengangkut seperti Elnusa, nggak ditanggapi. Kita udah menyampaikan keluhan-keluhan kita kepada Pertamina. Responnya ya begitu-begitu saja, dan tidak pernah ada solusi yang kita dapatkan. Ketika hal ini dikonfirmasi ke Pertamina, menyatakan BBM yang telah keluar dari depo Pertamina dalam perjalanannya menjadi tanggung jawab supir dan BBM milik SPBU. Pertamina sendiri telah melebihkan batas ambang pengiriman sesuai dengan aturan dan melakukan pengawasan. Nah, kalau di Sumatera Barat itu istilahnya, kalau penadahnya istilah lokalnya itu namanya asyong. Jadi mereka mampir ke titik-titik lokasi di mana ada penadah asyongnya itu untuk melakukan kegiatan ilegal. Nah, kita sudah identifikasi titik-titik ini, tapi ya seperti kejar-kejaran gitu ya. Tahun ini kita identifikasi titik A, nanti dia pindah titik B, pindah titik C gitu. Jadi ini merupakan upaya pengawasan yang ongoing. Kong kali kong para supir mobil tangki dengan penadah BBM menjual BBM di tengah jalan tidak hanya terlihat di kawasan Bungus yang dekat dengan depo Pertamina Teluk Kabung, tapi juga di kawasan Jalan Bypass dengan modus yang berbeda.
kawasan Jalan Bypass Padang, Sumatera Barat, jalur lintasan mobil tangki Pertamina menuju keluar kota di Sumatera Barat memang setiap harinya selalu ramai dilalui mobil tangki BBM bersubsidi dan BBM non-subsidi Pertamina. Sunar atau kencing BBM di mobil tangki tidak hanya terjadi di depan atau dekat dengan depo Pertamina di kawasan Bungus, tetapi juga di Jalan Bypass Padang ini. Modus pencurian BBM, kencing BBM atau sunar dari mobil tangki Pertamina memang beragam di Sumatera Barat. Bila di kawasan Bungus yang berjarak sekitar 8 km dari depo, mobil tangki masuk ke gudang dan ditutupi dengan pagar seng setinggi 2 meter, tetapi di kawasan Jalan Bypass Padang ini, pencurian BBM dilakukan terang-terangan di pinggir jalan. Siang itu kami pun mencoba membututi salah satu mobil tangki Pertamina BBM bersubsidi. Sekitar 500 meter sebelum lokasi pencurian BBM atau tempat kencing BBM, mobil tangki berhenti, terlihat naik ke atas tangki dan membuka segel tangki. Dan kemudian mobil tangki kembali berjalan, menepi di pinggir jalan dengan cekatan. Dari pinggir mereka memasang selang dan memindahkan BBM bersubsidi Pertamina ke tangki mobil pribadi yang sudah terparkir di dalam halaman bengkel. Suasana pencurian BBM atau penjualan ilegal BBM subsidi milik SPBU ini tertutup rapi. Antara mobil tangki dengan mobil pribadi ditutupi dengan spanduk. Sementara di depan dan belakang mobil tangki Pertamina juga diparkir 2 mobil tangki perusahaan lain sehingga tidak terjelas aksi pencurian BBM. Setelah 10 hingga 20 menit, mobil tangki akan kembali melanjutkan perjalanan seolah-olah tidak ada masalah. Harga jual BBM baik Pertalite maupun premium dari supir truk tangki ke Penada dalam kisaran harga yang sama, sekitar Rp60.000 hingga Rp80.000 di bawah harga jual BBM di SPBU. Untuk satu mobil tangki pun mereka biasanya menjual BBM dari mobil tangki dengan modus yang sama seperti di kawasan Bungus, sekitar 50 liter hingga 150 liter. Walaupun Pertamina telah menggunakan segel yang bentuknya terus diganti dan diperbaiki setiap tahunnya, namun upaya para mafia dan supir truk tangki untuk membuka segel juga cukup lihai. Caranya dengan membuka segel yang ada di sini biasanya setelah dari depo akan disegel, begitu juga dengan tangki atas juga akan disegel. Dan memang segelnya ini terlihat tidak akan bisa dibuka, tetapi mereka punya cara dan ada alatnya dengan memasukkan seperti jarum ke sini jadi bisa terbuka. Dan itu kemudian setelah BBM dikeluarkan, mereka akan memasukkannya lagi seolah-olah tidak ada pengurangan atau tidak dibuka segelnya. Menurut pengakuan salah seorang supir Pertamina, untuk membuka segel cukup mudah. Bisa bermain dengan petugas di depo dengan memberikan uang pelicin atau menggunakan sejenis jarum agar segel bisa dibuka dan digunakan lagi. Dari depo ada sistemnya begini, kadang-kadang digantungkan dengan catatan imbalan lah. Itu pasti ada. Manipulasi segel memang juga bukan rahasia lagi, karena pemilik SPBU dan pengawas pun mengetahui kalau sebagian supir tangki Pertamina nakal akan memainkan segel Pertamina. Sampai pemasangan segel pun itu ada angkanya. Kenapa? Kalau pemasangan segel tidak ada angkanya, pemasangan segelnya normal. Tetapi kalau pemasangan segel itu ada angka-angkanya, level 1-nya nilainya segini, pemasangan seperti ini. Pemasangan nilainya segini, segelnya lu pasang aja sendiri. Ketika masalah segel tangki Pertamina yang dimainkan oleh sebagian supir mobil tangki dan preman BBM dikonfirmasi, Pertamina menyatakan sudah melakukan pengawasan dan pencegahan pada para supir agar tidak ada lagi permainan apalagi merusak segel. Bahkan di tahun sebelumnya, Pertamina telah menjatuhkan sanksi ke 141 pengemudi mobil tangki dan 20 pengemudi diantaranya dipecat. Mekanisme safety di mobil tangki maupun di penerimaan SPBU ini sudah ada gitu ya. Jadi seperti salah satunya kita terapkan segel, kemudian nanti diukur keluar dari TBBM berapa, masuk ke dalam tangki SPBU berapa. Nah, tapi ya yang namanya pelaku tindak kejahatan ada saja akal-akalannya bagaimana cara ngakalin si segelnya tersebut.
Kong-kalingkong atau permainan sunar atau kencing BBM dari mobil tangki Pertamina ternyata tidak hanya terjadi di luar depo Pertamina, tetapi juga di dalam depo Pertamina di mana para supir harus mengeluarkan kocek beberapa pos tempat pengisian bahan bakar minyak Teluk Kabung, Padang, Sumatera Barat. Dari pengakuan para supir dan saksi, mereka harus mengeluarkan kocek saat menunggu DO atau delivery order bagaimana agar bisa mengantar BBM ke 2 atau 3 SPBU setiap harinya. Oknum di dalam udah apa itu? Udah ada yang bermain. Orang di depo itu yang pengisian, sistem pengisiannya kayak gitulah. Biasanya pintu masuk satu titik di depan itu udah satpamnya. Yang bagian lapangan itu Ngasih juga kita duit. masih. Yang pengawas di lapangan baik polisi maupun satpam itu dikasih duit semua. Untuk mempercepat antrian, supir merogoh kocek sekitar Rp20.000 hingga Rp50.000. Setoran berikutnya ketika antrian saat mengisi BBM ke dalam tangki. Untuk pemasangan segel agar bisa dibuka kembali, mereka juga harus memberikan uang pelicin sekitar Rp30 hingga Rp50.000. Dan terakhir saat pengecekan sebelum keluar dari SPBU, dengan demikian total yang harus mereka keluarkan mencapai Rp60.000 hingga Rp120.000 untuk satu kali jalan. Kami juga mendengar adanya kutipan-kutipan itu di dalam depo. Adanya istilah pemilihan, di mana mesin favorit yang harus diambil, terus untuk memilih dibawa ke SPBU yang mana. Malah kami mendengar bisa angka sampai 80.000, 100.000. Sopir mau cari di mana uangnya. Tentunya itu mungkin yang bisa menyebabkan tindakan-tindakan sopir di luar yang terkendali. Dan dari pengakuan supir pun terungkap, aksi penjualan BBM di jalanan atau kencing BBM dari mobil tangki dilakukan karena mereka harus membayarkan sejumlah pungli di depo dan di jalanan, serta menutupi biaya operasional selama perjalanan ke SPBU tujuan. Di sepanjang kawasan Bungus dan Jalan Bypass Padang, Sumatera Barat yang menjadi jalur keluar masuknya mobil tangki Pertamina dari dan ke terminal bahan bakar minyak TPPM atau Depo Pertamina Teluk Kabung untuk mengecoh petugas dan aparat keamanan serta Satgas Migas. Modus lokasi kencing BBM pun beragam. Ada yang menggunakan lahan kosong dengan pagar seng, ada yang menggunakan gudang bekas, dan ada juga yang berkedok bengkel dan tempat tambal ban. Usut punya usut. Hasil pantauan tim uncover di lapangan dan informasi masyarakat sekitar. Aksi ini terus berlangsung karena diduga adanya keterlibatan oknum aparat keamanan. Bahkan dari pengakuan masyarakat dan saksi mata dengan jelas mereka mengenal pemilik lokasi dan juga pemain kencing BBM. Dari beberapa lokasi di kawasan Bungus, 3 lokasi diantaranya pemain dan penada BBM curian dari mobil tangki adalah oknum Angkatan Laut. Yang depan ini punya siapa? Angkatan Laut, rata-rata Angkatan Laut semua. Yang di sana? Angkatan Laut. Ini namanya Yori, itu namanya Sadang. Kalau nggak salah yang ini dinas di Aceh. Angkatan Laut? Angkatan Laut rata-rata. Dan hasil pantauan di lapangan, lahan lokasi disewa oleh pemilik modal oknum Angkatan Laut. Pemilik lokasi, pemilik modal mendapatkan keuntungan sekitar Rp25.000 hingga Rp30.000 per jerigen isi 35 liter. Sementara pekerja mendapatkan upah Rp10 hingga Rp20.000 per jerigen. BBM hasil curian dari mobil tangki kemudian dijual ke beberapa pengecer. Ada pengecer yang datang ke lokasi dengan motor membawa jerigen dan ada juga yang datang menggunakan mobil. Hasil pantauan, kami juga melihat oknum berseragam yang keluar masuk lokasi pencurian BBM. Bahkan ada juga aparat yang keluar membawa jerigen berisi BBM.
Ketika tim meminta konfirmasi tentang dugaan keterlibatan oknum Angkatan Laut, Kadis Penal tidak menanggapinya. BBM hasil curian dari mobil tangki Pertamina juga dijual di kawasan Jalan Bypass. Ada pembeli yang datang dengan menggunakan sepeda motor. Bahkan ada juga yang menjual langsung ke mobil. Tentu saja dengan harga di bawah harga SPBU. Kong kali kong pencurian BBM dari mobil tangki Pertamina atau kencing BBM atau di Padang dikenal dengan istilah sunat, tumbuh subur di Padang, diduga karena keterlibatan oknum aparat keamanan serta sistem setoran. Metro TV